Ada pertanyaan banyak ya muncul dalam diri kita sebagai orang yang mempelajari filsafat. Bagaimana sesungguhnya manusia dan jiwa? Ya. Bagaimana filsafat melihat manusia dan jiwanya? Karena persoalan manusia dan jiwa ini adalah persoalan yang mendasar sesungguhnya yang dipelajari oleh filsuf dari zaman Socrates ya, sampai Aristoteles, ya, Plato, juga filsuf-filsuf Muslim, ya Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan hingga saat ini persoalan jiwa adalah bagian yang integral ya, yang dipelajari di dalam dunia filsafat. Lalu bagaimana sesungguhnya pandangan filsafat tentang jiwa? Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang jiwa, sungguhnya kita berbicara tentang diri kita, ya. Dan pembicaraan tentang jiwa ini adalah pembicaraan yang membuat kita akan memahami ya, siapa sih sesungguhnya kita ini, seperti apa sih kita ini. Karenanya tidak mengherankan karena persoalan ini adalah persoalan yang menarik untuk dikaji dan yang mendasar untuk dipelajari dari zaman sebelum Masehi pun ya, jiwa itu sudah menjadi topik pembahasan para filsuf. Ya. Jadi filsuf banyak membahas tentang aspek kejiwaan manusia, mencari dalil, pengertian, serta berbagai pandangan yang muncul saat itu. Plato misalnya yang hidup pada 429 dan 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 dan sampai 322 sebelum Masehi telah membahas dan memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Uraian para filsuf abad pertengahan, lalu kemudian abad modern, ya, itu juga banyak membicarakan tentang masalah jiwa. Berbagai pandangan ya mengenai tubuh dan jiwa itu paling tidak dapat digolongkan dalam dua hal, yaitu yang pertama pandangan bahwa antara tubuh dan jiwa pada hakikatnya dapat berdiri sendiri, meskipun disadari bahwa antara jiwa dan tubuh itu merupakan suatu kesatuan. Jadi pandangan ini ingin menegaskan bahwa pada hakikatnya tubuh dan jiwa itu berdiri sendiri, ya. Walaupun menurut pandangan ini keduanya merupakan sebuah kesatuan yang integral. Lalu pandangan yang kedua adalah bahwa antara tubuh dan jiwa, antara aspek fisik dan psikis sebenarnya tidak dapat dibedakan ya, karena keduanya merupakan suatu kesatuan. Jadi dua pandangan ini jelas bertolak belakang. Yang satu mengatakan berdiri sendiri, sementara pandangan yang kedua mengatakan merupakan suatu kesatuan. Kalau kita melihat pandangan Socrates, ya, Socrates itu menegaskan bahwa jiwa manusia bukanlah nafasnya semata-mata, tetapi harapan hidup manusia dalam arti yang mendalam. Jiwa merupakan intisari hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena jiwa merupakan intisari, maka manusia wajib mengutamakan kebahagiaan yang lahiriah seperti kesehatan, ya, kepemilikan terhadap harta. Manusia mestinya membuat jiwanya menjadi jiwa yang baik. Jadi kalau hanya sekedar hidup saja belum ada artinya. Pendirian Socrates yang paling terkenal itu keutamaan adalah pengetahuan, ya. Keutamaan bidang hidup baik, ya,
Hidup baik berarti mempraktekkan pengetahuannya tentang hidup baik itu sendiri. Jadi baik dan jahat dikaitkan dengan soal pengetahuan, bukan dengan kemauan saja. Pada bagian kisah terakhir dalam hidup, menurut Socrates, dia ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi sesudah kita misalnya mati, ini adalah benar-benar yakin pada sesuatu yang keabadian jiwa, seperti bagaimana ia meyakini bahwa jiwa itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Sementara menurut Plato, ya, Plato menegaskan bahwa jiwa itu bersifat imaterial. Ini karena sebelum masuk ke tubuh kita, jiwa sudah ada ya terlebih dahulu di dalam diri kita. Hal ini dikenal sebagai pre-existence jiwa. Jadi menurut Plato, jiwa menempati dua dunia sesungguhnya, yaitu dunia penginderaan, ya, dunia sensoris, dan dunia ide, yang sifatnya atau sifat aslinya adalah berpikir. Bahwa manusia tersusun atas jiwa dan badan itu merupakan suatu konsep klasiknya yang berulang kali dinyatakan kembali dan ditulis ya di dalam kajian-kajian filsafat, sehingga tidak mengherankan Plato menekankan perbedaan itu. Ia berbicara tentang konsep dualisme ya, di mana dalam pandangan Plato dualisme antara jiwa dan badan bersifat etis religius. Jiwa ialah bagian manusia yang tidak dapat mati. Setelah berulang kali dipenjarakan dalam badan lewat inkarnasi, ya, akhirnya jiwa itu setelah disucikan, ya, dari kesalahannya, dari dosa-dosa yang dilakukannya, ia mencapai dunia yang lebih luhur, dunia yang di mana tempat kita memandang ide-ide murni. Jiwa ini hidup terus sesudah badan mati, dan bahkan sudah ada sebelum manusia lahir kembali dalam bentuk badan yang baru. Nah, ini pandangan Plato ya terkait dengan jiwa. Lalu menurut filsuf modern, ya, kalau bapak filsuf modern itu ada René Descartes, ya, menyatakan bahwa manusia terdiri dari dua macam zat yang berbeda secara hakiki, yaitu dia menyebutnya dengan res cogitans atau zat yang dapat berpikir, dan res extens atau zat yang mempunyai luas. Zat pertama adalah zat yang bebas, tidak terikat pada hukum-hukum alam dan bersifat rohaniah. Sedangkan zat kedua ialah zat materi, tidak bebas, terikat, dan dikuasai oleh hukum-hukum alam. Jiwa manusia terdiri dari roh, sedangkan badannya terdiri atas zat materi. Kedua zat itu berbeda dan terpisah kehidupannya dan dihubungkan dengan satu sama lain melalui sebuah kelenjar yang ada di dalam otak. Jiwa manusia berpokok pada kesadaran manusia atau pikirannya yang bebas, sedangkan raganya tunduk pada hukum alamiah dan terikat pada nafsunya. Nah, itu pandangan jiwa menurut René Descartes. Lalu bagaimana menurut filsuf Muslim? Ya, Ibnu Sina menegaskan bahwa manusia merupakan satu unit yang terdiri dan mempunyai wujud yang terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dapat menerima jiwa lahir dan ke dunia ini. Walaupun jiwa tidak mempunyai fungsi fisik, ya, panca indera yang 5 dan daya-daya batin jiwa yang ada pada manusia.
Lalu kemudian jiwa manusia akan kekal dan jika mencapai kesempurnaan sebelum ia berpisah dengan badan, maka ia selamanya akan berada dalam kesenangan. Tetapi kalau tidak atau belum mampu melepaskan diri dan mempengaruhi hawa nafsu, maka akan hidup dalam keadaan menyesal dan akan ditempatkan di tempat yang sangat berat nanti di akhirat atau disebut dengan neraka karena ia tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai pertanggung jawab yang harus dia akan alami. Lalu kemudian pandangan jiwa menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali bahwa jiwa itu mempunyai suatu perbuatan ya dengan dirinya sendiri. Bila tidak diganggu atau disibukkan dengan suatu apapun, hakikatnya secara umum jiwa mempunyai dua fungsi. Yang satu berhubungan dengan tubuh, ya, mencakup arah atau kontrol terhadapnya, dan yang lain berhubungan dengan prinsip-prinsip dan esensinya, menyangkut pengetahuan terhadap hal yang dapat dipikirkan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ma'qulat. Kedua fungsi ini ya, secara eksklusif ya dan bertentangan satu sama lain. Jiwa disibukkan dengan suatu hal, maka ia dibolehkan dari hal yang lain. Sehingga ia mencoba menegaskan bahwa mustahil bagi keduanya untuk disatukan. Nah, ini pandangan Al-Ghazali tentang jiwa. Lalu bagaimana sungguhnya pandangan jiwa dalam Al-Quran atau Al-Quran melihat persoalan jiwa? Jiwa dalam Al-Quran itu disebutkan dengan banyak istilah sungguhnya dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-aql, an-nafs, al-qalb, ya, al-fuad, ya, al-lubab, dan ar-ruh. Ya. Jiwa mempunyai daya. Ya. Daya inilah yang memberi kemampuan kepada tubuh ya, dan memunculkan kekuatan yang sangat luar biasa bagi manusia. Sehingga ia mampu menembus ruang dan waktu dalam melakukan aktivitasnya. Dan yang pasti bahwa jiwalah yang mampu menembus dan mengenal Allah, bukan jasad. Nah, jasad hanya sebagai alat, ya. Jasad hanya sebagai yang dikendalikan, ya, dan jiwa bagaikan sebagai pengendali. Jiwa yang nantinya akan mendapat pembalasan di akhirat, apakah mendapatkan kehidupan ataukah kesengsaraan. Demikian yang dapat saya aturkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.